Selamat siang saudara-saudaraku yang tercinta, dimanapun Anda lagi berada. Hari ini Jupensu menemui saudara-saudara sekalian sesuai dengan permintaan untuk membuat konten tentang Aji Saka. Saudaraku yang Jupensu muliakan, Aji Saka itu menurut Jupensu adalah manusia yang luar biasa. Bahkan Jupensu ingin mengatakan bahwa beliau adalah manusia setengah dewa. Kenapa Jupensu mengatakan beliau manusia setengah dewa? Karena sebelum beliau lahir, kakek beliau mendapatkan satu kecelakaan yang luar biasa, dan inilah yang mengilhami sehingga beliau diberikan nama Jaka Sengkala. Jaka Sengkala pada waktu kecil sudah terlihat tanda-tanda bahwa beliau orang yang luar biasa, beliau orang yang cerdas, beliau orang yang memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia seusianya pada waktu itu. Beliau orang yang rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Bahkan beliau tidak pernah puas untuk masalah ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan. Sampai pada suatu ketika beliau ingin tahu tentang siapa orang tua beliau, dan sang kakek pun menjelaskan tentang siapa orang tua beliau. Akhirnya beliau larut dalam pencarian dari orang tua beliau. Setelah beliau temukan orang tua beliau, beliau menyampaikan maksud ingin belajar tentang kesaktian yang dimiliki orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak mau mengajarkan ilmu kesaktian kepada Aji Saka. Justru orang tuanya menyarankan untuk belajar kepada saudara beliau yang ada di puncak gunung. Beliau pun akhirnya menuju ke saudara beliau untuk menuntut ilmu. Sampailah akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan itu pun beliau tidak puas. Sampailah akhirnya beliau mendapatkan petunjuk supaya beliau mendapatkan ilmu dari hasil perenungan sendiri. Saat itulah beliau mulai bertapa, dan pada saat bertapa beliau mendapatkan petunjuk untuk datang ke satu tempat yang ada di arah timur, dan tempat itu ternyata adalah Pulau Jawa. Pada waktu itu di tanah Jawa lebih banyak hutan belantara, dan di sanalah Jaka Kelana sebelum bernama Aji Saka mulai dengan kebiasaan sehari-harinya, yaitu bertapa. Yang pertama beliau buat di sana adalah satu tempat yang sekarang dinamakan Keraton Medang Kemulan. Itulah pertama sekali beliau menginjakkan kaki di tanah Jawa. Kebesaran beliau bukan hanya beliau sebagai orang yang sakti, orang yang hebat, orang yang cerdas, tetapi beliau meninggalkan satu karya yang maha agung yang menginspirasi orang-orang Jawa dan orang-orang Bali hingga saat ini. Salah satu peninggalan beliau yang tidak akan pernah terlupakan adalah satu aksara. Aksara yang berisi 20 huruf yang disebut dengan Anacaraka Datasawala, kalau di Jawa Onocoroko Dotosawolo, dan seterusnya. Setelah 12 tahun beliau di Jawa, beliau lagi bertapa, beliau mendapat petunjuk untuk kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur. Maka sampailah beliau ke Pulau Bali. Sebelum beliau ke Bali, beliau diberikan gelar di tanah Jawa bernama Aji Saka. Kemudian di Jawa beliau diperingati tanggal 1 Saka itu sebagai 1 Suro, yaitu
tanggal 1 menurut penanggalan Jawa, 1 Suro. Setelah 12 tahun berselang, beliau lagi mendapat petunjuk untuk beliau melakukan perjalanan spiritual ke arah timur, tepatnya di Pulau Dewata. Pada waktu itu, Pulau Dewata itu bernama Pulau Wali. Pulau Wali artinya pulau tempat pelaksanaan kurban-kurban suci. Sampailah beliau di Bali. Di Bali, beliau diberikan gelar yaitu Resi Markandil. Di Bali pun beliau meninggalkan karya agung yang bernama Ono Coroko, tetapi di sini bukan Ono Coroko di Bali, tetapi namanya Ane Carake. Itu jumlahnya hanya 18. Jadi 18 aksara. Kenapa di Jawa 20 kemudian di Bali ada 18? Itu nanti Jupensu akan jelaskan pada konten berikutnya. Karena itu ada rahasia-rahasia yang terselip di dalamnya. Nah, jadi itulah yang Jupensu pahami tentang Ajisaka. Tetapi secara garis besar, Ajisaka itu adalah seorang spiritual yang sangat luar biasa, memiliki kesaktian yang di atas rata-rata, bahkan kesaktian beliau adalah kesaktian yang di atas dewa. Beliau masuk ke tanah Jawa, menginjakkan kaki di tanah Jawa, beliau mendapatkan gelar beliau adalah Ajisaka. Kemudian beliau masuk ke Bali, di Bali beliau mendapatkan gelar Resi Markandil. Sebagai peringatan orang Bali terhadap jasa beliau, maka setiap hari raya Nyepi itu menjadi tahun baru orang-orang Bali yang saat ini pada tahun 2022 ini adalah memasuki tahun Saka ke 1944. Kemarin pada tanggal 30 Juli yang lalu tahun 2022 di Jawa juga memperingati 1 Suro. Menurut penanggalan Jawa, 1 Suro tahun 2022 adalah tahun 1956. Jadi beda antara Bali dan Jawa adalah 12 tahun. Nah, itulah yang perlu Jupensu sampaikan. Semoga seluruh pemirsa, terutama para subscriber dari Jupensu, bisa menerima apa yang Jupensu sampaikan. Apabila ada yang perlu disempurnakan, mari kita sempurnakan secara bersama-sama. Ada satu yang perlu Jupensu sampaikan. Ajisaka oleh orang-orang di Nusantara ini diyakini memiliki 2 putra. Putra yang pertama adalah berwujud naga dan putra yang kedua berwujud buaya. Yang berwujud naga itu diyakini bernama Jakalinglung, dan yang berwujud buaya Jupensu akan sampaikan di konten berikutnya. Itulah yang perlu Jupensu sampaikan terkait dengan keberadaan Ajisaka yang adalah sejatinya sebagai leluhurnya orang Jawa dan leluhurnya orang Bali. Beliau mengajarkan tentang masalah-masalah yang bersifat kerohanian. Ada 4 hal yang beliau ajarkan baik di tanah Jawa maupun di Pulau Bali. Ajaran yang pertama adalah sejatinya semua orang-orang ini adalah utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, oleh karena kita sebagai utusan Tuhan, maka kita harus bertingkah laku yang baik. Kalau bahasa pendeknya adalah bagaimana kita selalu berbuat yang baik. Menyempurnakan apa yang belum sempurna yang ada di sekitar kita. Menyempurnakan apa yang belum sempurna yang ada pada diri kita. Menyempurnakan apa yang belum sempurna yang ada di lingkungan kita yang lebih luas. Baik di keluarga, di masyarakat, maupun di tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup sejahtera. Hidup kita bahagia,
hidup kita damai, tidak saling mengalahkan, tidak saling meremehkan, tapi sebaliknya kita saling menghormati, kita saling menghargai, sehingga kita betul-betul baik, kita betul-betul damai, tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan, tidak ada peperangan, seperti yang terjadi saat ini. Yang keempat, beliau memberikan penyadaran bahwa apa yang ada di dunia ini sebenarnya tidak langgeng. Semua kita akan tinggalkan. Sehingga kenapa kita harus otot-ototan? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Karena kehidupan itu semua tidak ada langgeng, tapi semua hidupnya bergelombang, semua akan bergelombang. Nah, itulah yang ditinggalkan oleh beliau, sebuah tata laku. Mudah-mudahan dengan apa yang Ju Pensu sampaikan pada hari ini bisa diterima oleh semua, dan kita bisa kembali teringat kepada warisan beliau tentang masalah tata laku yang mulia. Sekian, terima kasih. Salam Ju Pensu, terima kasih, dan terima kasih.